Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladzina istafa. La siyama nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lis-sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Man la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wat dharra'i wal kadhibina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul 'azim. Kembali kita mengucapkan rasa syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini alhamdulillah puasa kita sudah 9 hari, dan insya Allah sekarang adalah malam yang ke-10. Dalam riwayat dikatakan 10 hari yang pertama itu Rasul menamakannya Nuzulur Rahmat, 10 hari yang kedua Nuzulul Maghfirah, dan 10 hari yang ketiga Izkum minan nar. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita telah melewati 10 hari yang pertama, yaitu turunnya rahmat Allah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rahmat dalam artian apa? Coba kita kaji, kita telisik. Sebelum Ramadan biasanya kita jarang untuk berkumpul, jarang untuk bertemu ramah di rumah, jarang untuk makan bersama, bahkan jarang untuk bertegur sapa dengan sanak famili. Akan tetapi ketika bulan Ramadan masuk, kita bahkan lebih mempererat silaturahmi. Yang jarang makan di rumah, alhamdulillah di bulan Ramadan berbuka bersama di rumah bersama keluarga. Itu salah satu rahmat yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, para tuan guru, ibu-ibu dan bapak-bapak, ananda semua yang sangat kami cintai. Salawat dan salam tentunya tak lupa-lupanya selalu kita berdoa kepada Allah supaya Allah sampaikan hendaknya pahala salawat kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlafazkan doa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena dalam satu riwayat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apabila sudah masuk hari Jumat, maka perbanyaklah berselawat kepada Nabi. Kenapa demikian? Karena hari Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam, harinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh kita mensedikitkan membaca Al-Quran, boleh kita mengurangi amalan sunnah yang lain, akan tetapi perbanyaklah berselawat di hari Jumat sampai nanti malamnya di jam 12 malam. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, sebagai catatan bagi anak-anak kami, judul kultum kita pada malam hari ini adalah menyambung dari yang kemarin, yaitu beberapa ibadah yang sangat luar biasa pahalanya di bulan Ramadan. Nah, satu ibadah yang ternyata pahalanya tak terhingga di bulan Ramadan ini, yang pertama adalah bersedekah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita ambil satu ayat. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa kun minas sholihin, kata Allah dalam Al-Qur'an. Seorang hamba itu ketika sudah mati, dia itu menyesal. Seperti yang disampaikan tuan guru kita kemarin, Bapak Ali. Kita ketika telah mati itu kita menyesal. Dan yang kita sesali adalah ketika kita telah hidup kembali, ketika Allah izinkan kita untuk hidup kembali, apa kata kita? Fa asaddaqa, maka aku akan bersedekah. Itu janji kita di dalam Al-Quran. Dan ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, coba kita telisik satu sejarah. Dahulu pada zaman Rasulullah SAW, di Makkah Al-Mukarramah itu ada namanya, sampai sekarang masih ada, yaitu Bank Utsman atau rekening Utsman. Nah, ceritanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika itu ada sebuah sumur yang diperebutkan oleh kaum kafir dan kaum muslimin. Nah, ketika Utsman bin Affan, seorang yang sangat kaya raya ketika itu,
seorang yang sangat dermawan ketika itu menawarkan untuk membeli sumur ini kepada seorang kafir Quraisy. Akan tetapi kafir Quraisy ini tidak mau menjual keseluruhannya. Dia mau menjual separuh. Artinya seperti ini. Satu hari untuk umat muslim dan satu hari untuk umat kafir. Nah, dan seiring waktu berjalan, Utsman membeli keseluruhannya dan kafir Quraisy ini menjual keseluruhannya. Nah, dan lanjut singkat cerita, di sekeliling kota Mekah itu ditanamlah kurma oleh Utsman bin Affan. Sampai sekarang rekening Utsman itu masih mengalir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Itulah yang dibantu sekarang di daerah Mekah itu. Kalau ada fakir miskin, itu sumbernya Baitul Malnya adalah Bank Utsman. Itu bank terbesar umat muslim di dunia saat ini. Itu yang pertama. Kita kaji dulu kedermawanan umat Islam di zaman dahulu. Yang kedua, siapa yang tidak tahu Siti Khadijah, yaitu istrinya Rasulullah SAW. Untuk kita ketahui apa kata Khadijah, hampirlah seluruh hartaku, infakkanlah di jalan Allah. Bahkan jika aku mati nanti, tulang-tulangku jadikanlah jembatan untuk menyebarkan agama Allah, wahai Muhammad. Itu kata Khadijah zaman dahulu. Khadijah dan kini kira-kira Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Lain bisa serupa itu. Ya Bapak Ibu, seindah-indahnya bisa serupa itu. Ada satu riwayat lain yang wajib untuk meringankan beban kita. Sedekah yang paling utama itu ternyata adalah sedekah memberikan makanan kepada orang lain. Nah, kenapa demikian? Dikatakan oleh Habib Novel pernah berkata, kenapa sedekah makanan itu lebih diutamakan? Karena ketika kita memasukkan sesuap nasi ke tubuh seseorang, itu akan menjadi darah, itu akan menjadi daging, itu akan menjadi tulang. Artinya ketika dibawa beribadah oleh seseorang, itu pahalanya mengalir terus ke kita. Nah, bahkan sampai-sampai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam khutbah terakhirnya beliau menyampaikan, bersedekah, redaksinya begini, memasukkan sesuap nasi ke dalam mulut orang yang sedang membutuhkan, itu pahalanya lebih besar daripada membangun kiswah Ka'bah, lebih besar daripada membangun 1000 masjid. Dan ternyata yang paling utama itu adalah sedekah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Di samping itu ditanya keikhlasan kita, sedekah ini ibadah yang cukup luar biasa pahalanya dan juga keimanannya dan juga pembalasannya untuk kita nanti, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka daripada itu ibu-ibu yang pergi ke masjid Darul Ulum, kalau ada nanti pabukuan balabiah, dan baju dibawa ke untuk anak-anak tadarus. Sebab malam batang anak-anak kelas abalia 10 bertanya, jado makanan Ustaz tidak ya? Biasanya kami pakai makanan, habis itu ada kita Ustaz kondisikan pas di buku. Nah, itu yang pertama. Nah, itu tentang sedekah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Itu menyampaikan aspirasi dari anak-anak itu. Yang kedua, ibadah yang utama di bulan Ramadan itu adalah qiyamul lail. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Coba kita telisik redaksi hadis ini. Man qama, barang siapa yang berdiri, barang siapa yang bangkit untuk menegakkan malam bulan Ramadan, baik itu tarawih, baik itu salat tahajud, imanan, dengan penuh keimanan, yakin awak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahwasanya tarawih awak itu diterima oleh Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Nah, itu ibadah yang kedua. Yang ketiga, catat, yaitu membaca Al-Quran. Ternyata membaca Al-Quran ini, selain di hari-hari biasa dihitung tiap satu hurufnya itu 10 kebaikan, tetapi di bulan Ramadan ini dilipat gandakan. Nah, seperti yang biasa dikumandangkan oleh syair Langkopik. Nah, ternyata Al-Quran ini bukan hanya kebutuhan zohiriyah kita, akan tetapi juga sebagai obat untuk batin dan hati kita. Apa kata Opik? Apa kata Opik? Tompo hati
Yang pertama, gak ada yang apa? Sholat malam dirikanlah. Yang kedua, perbanyaklah. Yang ketiga, baca Quran dan maknanya. Nah, bukan hanya membaca Al-Quran. Artinya makna dari Al-Quran itu kita ketahui. Di Al-Quran itu ada obat. Ya seperti yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah kemarin. Di Al-Quran itu ada syifa namanya. Ada petunjuk. Ada jalan yang lurus di dalam Al-Quran. Itu intinya kita mentadabburi Al-Quran di bulan Ramadan ini. Nah, yang selanjutnya, beriktikaf di masjid. Yang keempat. Nah, kenapa beriktikaf ini pahalanya begitu besar? Karena di hari biasa saja. Contohnya seorang muslim, seorang laki-laki, tadi di hari Jumat, dia niat masuk masjid, dia baca niat, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunatan lillahi ta'ala. Seandainya dia tertidur, itu dihitung juga pahala. Apalagi di bulan Ramadan ini. Bukan berarti tidur, pergi ke masjid tidur bukan berarti seperti itu. Niat sambil zikir dia tertidur, itu dia dihadiahi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, mungkin tak banyak yang saya sampaikan karena ini kultum kuliah 7 menit. Dan besok kita sudah memasuki hari yang ke-10 bulan Ramadan. Artinya ketika sudah masuk hari yang ke-10 ini terasa cepat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tak terasa sudah 15 Ramadan. Tak terasa itu sudah menurun. Kesibukan umat biasanya di hari yang ke-10 terakhir itu berbeda-beda. Ada yang mengadakan yang memang ingin mencari Lailatul Qadar, dan ada juga yang menyalahgunakan mencari Lailatul Bakar. Paham Lailatul Bakar? Apa contohnya? Mamwe itu Lailatul Bakar. Membakar-bakar macun itu Lailatul Bakar. Nah, itu apa Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, semoga kita tetap istiqomah dari 10 hari yang pertama, 10 hari yang kedua, dan 10 hari yang terakhir. Tetap seperti itu banyaknya hendaknya musaji-musaji. Nah, itu Bapak Ibu yang kita harapkan di bulan Ramadan ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.